Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu kitab yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang dilanjutkan oleh saudara beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan ada dua perbuatan yang menyebabkan manusia digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syababani ligadhil hajah. Ada dua sebab manusia dikabulkan segala hajatnya. Apa yang dia inginkan, Allah akan kabulkan. Apa yang dia pengen, Allah akan berikan. Siapa dua perbuatan ini apa? Yang pertama, niatul khair. Yang pertama, manusia yang akan digabulkan hajatnya itu manusia yang mempunyai niat yang baik. Manusia yang selalu ketika bangun tidurnya, idza staiqadha min naumihi, apabila manusia itu bangun daripada tidurnya, ya terbesit di dalam hatinya perbuatan baik. Salah satu contoh, saya kalau nanti siang masih dipanjangkan umur, saya ingin memberikan sedekah. Saya apabila nanti malam masih sehat walafiat, saya ingin hadir ke majelis ilmu. Saya apabila panjang umur pada hari ini, insya Allah saya akan melakukan kebaikan-kebaikan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang mempunyai niat yang baik. Sebab perbedaan umat-umat zaman dahulu dengan umat Nabi Muhammad itu berbeda jauh. Kenapa? Ada keistimewaan yang didapatkan untuk umat Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Muhammad mempunyai satu niat kebaikan, maka Allah catat pahala baginya satu. Lalu dengan niat kebaikan tersebut, dia laksanakan, maka dapat dua pahala. Tapi sebaliknya apabila ada seorang umat Nabi Muhammad, dia mempunyai niatan untuk berbuat buruk, maka Allah tidak catat perbuatan buruk tersebut kalau baru niat. Kalau andai kata dia melakukan daripada perbuatan buruk yang dia niatkan, maka akan Allah catat satu kejelekan bagi dirinya. Namun apabila dia tidak melakukan perbuatan itu, meskipun sudah diniatkan, maka tidak ada dosa baginya. Dan ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi yang pertama itu, kalau kita pengen atau ingin mendapatkan atau gabul hajat kita semuanya, yang pertama yaitu pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Ibadah niat yang baik. Sebab saya katakan dan dikatakan oleh para ulama bahwa an-niyat hiyal matiyah. Bahwa niat itu menjadi kendaraan untuk kita mendapat atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa niat tidak sah. Ibadah tanpa niat tidak sah. Zakat tanpa niat tidak sah. Berbuat baik tanpa niat tidak sah. Namun apabila kita memasang niat, meskipun ibadah itu atau kebaikan itu tidak dilakukan, dapat satu pahala untuk diri kita. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Agar dikabulkan hajatnya, maka pasanglah niat yang baik. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu husnudzon. Husnudzon ini apa? Husnudzon ini berprasangka baik kepada Allah maupun kepada manusia. Husnudzon ini amat baik. Karena apa? Setiap orang yang mempunyai prasangka baik terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah, akan Allah gabulkan hajatnya. Sebab Allah mengatakan di dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku berprasangka baik tentang apa yang aku berikan kepadanya, baik itu musibah, ujian ataupun karunia kenikmatan, maka akan menjadi baik untuknya. Tapi kalau seorang hamba di dalam hatinya terbesit Allah tidak adil, Allah tidak sayang, maka Allah akan berikan musibah bagi dirinya, bahkan Allah akan berikan azab, bala, bencana untuk dirinya. Na'udzubillahi min dzalik.
Jadi yang pertama yang kedua itu husnudzon, kalau hajat kita ingin digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon ini amat baik. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, kitab Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan sahibul husnudzon, bahwa orang-orang yang selalu bersifat husnudzon la yakhib walau khata'. Bahwa orang yang mempunyai prasangka baik terhadap orang lain, terhadap siapapun, la yakhib walau khata', dia akan mendapatkan kebaikan meskipun dia itu berprasangka baiknya itu salah. Salah satu contoh, ada orang duduk di motor kita. Duduk di motor kita, lalu dia pegang kunci-kunci motor kita itu dicongkel-congkel. Lalu kita berprasangka baik kepadanya. Itu orang mungkin lagi duduk ngadem atau capek dia berjalan sehingga dia duduk di motor kita. Padahal orang itu maling. Nah, ketika kita nengok ternyata motor kita sudah tidak ada, tapi awalnya kita sudah berprasangka baik kepada dia, itu kita mendapatkan pahala. La yakhib walau khata'ah. Tidak akan rugi meskipun kita salah dalam memprasangka atau memprediksi tentang seseorang. Artinya apa? Orang yang berprasangka baik itu Allah akan berikan ganjaran yang lebih daripada itu. Pernah satu saat ada seseorang datang ke rumah saya. Lalu datang masuk tanpa saya kenal. Lalu ada istri saya mengatakan, Abah, itu orang kayaknya nggak kenal dan itu orang yang berbuat jahat. Gal, biar sudah. Mungkin dia ingin tetamu tetapi dia malu untuk bertanya. Lalu kita tidak anggap, kita berprasangka baik terhadap dirinya. Ternyata subhanallah, sepeda anak saya itu diambil. Dan memang sepeda itu tidak bagus. Sepedanya sudah jelek, sudah lama, sudah usang. Subhanallah, karena saya berprasangka baik terhadap dirinya, tidak tahu orang itu mengambil sepeda itu dengan tujuan mengambil sepeda anak saya, jalan. Subhanallah. Apa yang terjadi? Malamnya saya mengajar di rumah tetangga, di rumah murid saya, lalu saya mengajar, subhanallah. Dia mengatakan, Ustadz, tadi sepeda anaknya diambil orang ya? Iya. Tuh sepeda anak saya baru 3 hari saya beli, ambil buat anak Ustadz. Subhanallah. Ternyata orang yang berprasangka baik itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Oleh karena itu berprasangka baiklah kepada siapapun, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kalian inginkan akan Allah gabulkan. Apa yang kalian pengen pasti Allah berikan. Semoga kita selalu dijadikan orang-orang yang berhusnudzon, berprasangka baik terhadap orang lain. InsyaAllah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.